Oke, selamat apa nih? Sore semua. Selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore Selamat sore, Pak. semuanya. Oke, Selamat sore, Pak. kelas apa nih? Kelas B ya? Sore, Pak. Sore, Belajar Pak. B ya. Sudah pernah saya ajar? Sudah kayaknya ya, dulu ya. Sudah, Pak. Sudah pernah ya. Oke, mata kuliahnya hari ini berarti teori portofolio dan analisis investasi ya. Oke, jadi untuk pertama seperti biasa saya berikan dulu pengantarnya ya, mata kuliahnya seperti apa. Jadi kita akan membahas seputar investasi ya, terutama saham dan lain-lain, saham dan teman-temannya gitu ya. Oke, untuk materinya ya, ini saya perlihatkan dulu sebentar. Oke, materinya jadi, nah ini nanti untuk setiap pertemuannya ya. Jadi untuk pertemuan yang pertama ya, setelah pengantar ini, nanti kita akan membahas mengenai investasi dan pasar modal ya. Tapi umum-umum aja dulu ya. Kemudian nanti pertemuan yang berikutnya kita membahas return dan risiko ya, estimasinya juga seperti apa. Kemudian yang ketiga nanti ada diversifikasi ya, dan masih nyambung ke estimasi return dan risiko ya, tapi untuk di portofolionya. Oke. Kemudian yang keempat nanti ada tenable set, efficient set, kemudian ada pembentukan portofolio efisien juga ya. Pertemuan kelima ada pembentukan portofolio optimal ya, kemudian dengan model indeks tunggal juga. Yang keenam nanti ada tipe-tipe perusahaan pengelola dana apa saja, kemudian proses pada saat kalian investasi portofolio seperti apa. Yang ketujuh nanti ada CAPM ya, Capital Asset Pricing Model, sama Arbitrage Model juga, sebelum nanti kalian UTS ya, mulai ke-8. Kemudian setelah UTS nanti ada mulai masuk satu-satu, obligasi dulu, kemudian ada saham ya. Jadi lebih khusus. Kalau yang sebelumnya kita bahas umumnya aja dulu. Ini sudah ke khususnya masing-masing ya. Kemudian ada analisis fundamental dan analisis teknikal nanti ya. Pertemuan 12 nanti kita mengevaluasi pasar modal efisien ya, dan kawan-kawannya. Kemudian ada perhitungan abnormal return ya, return tidak normal gitu ya. Kemudian 14 nanti ada option dan juga future. 15 ada instrumen derivatif lainnya ya, seperti waran, obligasi, konversi, kemudian ada sertifikat bukti right dan lain-lain. Dan terakhir nanti UAS. Oke. Ini materinya. Kalau kalian belum punya, nanti saya kirimkan di grup. Kemudian untuk kuliahnya, jadi pertemuan pertama ini saya sendirian yang presentasi ya. Kemudian nanti mulai pertemuan berikutnya ada 2 presentasi setiap pertemuan. Jadi pertama kalian dulu presentasi ya, kelompoknya presentasi ya 15 menit lah, nggak usah lama-lama. Kemudian lanjut ke saya yang presentasi. Materinya sama, cuman biasanya kan pasti kalian ada yang kelewatan di poin-poin apa gitu. Nanti saya yang versi lengkapnya. Jadi kalian yang poin-poin untuk kelompok kalian aja gitu ya. Kemudian baru nanti masuk ke sesi tanya jawab dan lain sebagainya. Oke. Kemudian untuk di kelasnya sendiri, untuk keterlambatan itu saya berikan waktu maksimal 10 menit ya. Jadi misalnya mulai jam 5 nih. Kalian boleh telat sampai jam 5 lebih 10 gitu ya. Nanti saya tungguin dulu sampai semuanya join gitu ya. Sampai jam 5 lebih 10 baru kita mulai. Kemudian untuk daftar hadirnya itu nanti saya berikan di akhir kuliah. Jadi sebelum selesai saya berikan daftar hadirnya, kalian silakan isi ya. Jadi kalian pilih di sini namanya kalian,
kemudian apa namanya, pilih nama, kemudian nanti di keterangannya kalian isi hadir, apa sakit, apa izin gitu ya. Kalau izin nanti dikasih keterangannya izinnya apa gitu ya. Nanti saya kasih ini linknya. Oke. Kemudian yang tadi saya bilang di grup, karena ini direkam ya, kan diminta sama fakultas untuk apa namanya, akreditasi, sama nanti dimasukin ke YouTube-nya kampus, FEB tapi yang punya ekonomi. Nanti kalau kalian mau lihat lagi di sana bisa ya. Jadi kalian hidupin ya kameranya ya. Walaupun kalian nggak ngomong nggak apa-apa, yang penting kalian ada di situ supaya nggak kelihatan sepi gitu ya. Kan nggak enak. Oke. Untuk yang materi pertama, saya duluan yang presentasi ya. Jadi mengenai investasi dan pasar modal ini secara umum dulu ya. Oke. Nah, karena kita membahas investasi dan pasar modal, jadi poin utamanya pasti investasi ya. Kita harus tahu apa itu investasi, kenapa harus investasi, kemudian pada saat kapan kita harus investasi, prosesnya seperti apa gitu ya. Kita akan bahas di sini. Oke, yang pertama, secara umum investasi itu apa sebenarnya ya. Jadi kalau kalian lihat gambarnya di sini, ini ada 4 simbol sebenarnya. Simbol yang pertama di sini investor ya. Jadi manusianya, orangnya. Atau investor bisa juga perusahaan ya. Jadi perusahaan investasi di perusahaan lain, atau perusahaan membeli aset apa, itu juga bisa perusahaan ya. Jadi tidak hanya orang atau manusia. Jadi investor pada saat dia menginvestasikan uangnya atau menghabiskan uangnya untuk membeli suatu aset ya, dan kemudian aset itu menghasilkan return atau kembalian bagi si investor itu, pada saat itulah proses ini disebut investasi gitu ya. Jadi ada uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset ya. Asetnya bisa macam-macam, bisa saham, bisa obligasi, kemudian kalau bisa perusahaan beli gedung itu juga bisa, atau perusahaan beli kendaraan misalnya. Dan selama dia menghasilkan return, itu disebut sebagai investasi ya. Karena ada juga aset yang tidak menghasilkan return juga ada. Misalnya kalian beli tanah gitu, kemudian tanahnya diem aja gitu. Tapi kalau tanah kan harganya naik terus kan, jadi masih bisa lah menghasilkan. Misalnya kalian beli mobil gitu, kemudian mobilnya nongkrong aja diem, kalian nggak pakai untuk apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa, ya dia aset yang tidak menghasilkan gitu. Jadi bukan berupa investasi yang menghasilkan ya. Nah, jadi investasi itu berupa penundaan konsumsi. Ya, jadi jangan dulu menghabiskan uang kalian untuk sesuatu yang tidak perlu. Ya. Penundaan konsumsi ini disebut juga commitment of funds. Jadi ada komitmen yang kalian berikan kepada uang yang kalian punya, ya, untuk kalian keep supaya bisa kalian gunakan untuk membeli suatu aset yang akan memberikan return di masa depan. Ya. Jadi misalnya kalian punya uang nih, uangnya bisa kalian pakai untuk beli handphone baru atau apa gitu ya. Tapi handphone kalian yang lama kan masih bagus, misalnya nggak rusak gitu. Ya jangan dulu. Uangnya kalian tahan, misalnya untuk beli saham atau apa gitu ya. Sahamnya itu akan menghasilkan return di masa depan bagi kalian, membuat kalian lebih kaya ketimbang kalian beli handphone baru. Handphone barunya juga cuma buat chatting, buat Instagram atau apa, tidak menghasilkan apa-apa gitu ya. Kecuali kalau kalian selebgram gitu, itu lain cerita ya, itu kan menghasilkan duit ya. Kalau kalian bukan selebgram, nggak ngapa-ngapain gitu kan, tidak menghasilkan apa-apa ya. Oke, kemudian investasi walaupun dia menghasilkan return yang ini tadi ya, bukan berarti dia tidak ada risikonya gitu ya. Jadi tetap ada risikonya ya. Seberapa besar risikonya tergantung dari jenis investasi yang kalian lakukan gitu ya. Dan setiap investasi walaupun dia ada risikonya, di masa depan atau di waktu tertentu dia akan menghasilkan return bagi si investornya gitu ya. Dan hubungan antara risiko dan return itu dia selalu searah ya. Jadi selalu menuju ke arah yang sama. Contoh misalnya ada suatu investasi yang risikonya tinggi, dan karena risikonya tinggi kalian bisa mengharapkan untuk mendapatkan return yang tinggi juga gitu ya. Jadi istilahnya kalian kerja capek-capek, uang yang kalian dapat juga
besar gitu loh ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada investasi yang risikonya rendah gitu ya, kecil ya, ya kalian jangan mengharapkan return yang besar juga dong. Maksudnya kalian mau kerja santai-santai duitnya besar gitu kan, nggak bisa ya. Jadi hubungannya selalu searah. Semakin tinggi risikonya, semakin tinggi juga returnnya. Sebaliknya, semakin rendah risikonya, semakin rendah juga returnnya gitu ya. Jadi fair, adil ya. Kemudian, kenapa sih kita harus menginvestasikan uang kita? Gitu ya. Yang pertama, untuk memperoleh monetary welfare. Monetary welfare itu adalah kesejahteraan secara, kalau dilihat secara moneter gitu ya. Artinya, kalau misalnya tadinya kalian cuma kerja dapat gaji bulanan gitu, gaji bulanan kalian misalnya cuma habis untuk bayar kos, untuk makan, terus untuk kalian jalan-jalan malam mingguan segala macam gitu ya. Hanya habis untuk itu, tidak menghasilkan sesuatu yang lebih bagi kalian. Tapi kalau misalnya kalian investasi nih, misalnya dari 100% penghasilan kalian sisihkan berapa persen untuk investasi gitu. Suatu saat dia akan balik ke kita ya, kemudian akan memperkaya kita gitu loh. Sehingga nanti kita bisa bayar uang kuliah, bisa beli kendaraan, syukur-syukur bisa beli rumah dan lain sebagainya gitu ya. Itu tahap awal yang akan kita dapatkan ketika kita mulai berinvestasi, sedikit lebih kaya gitu ya. Nah, tujuan akhirnya dari investasi itu apa? Kita akan memperoleh yang disebut financial freedom atau kebebasan finansial. Ini logonya kan pohon ya, pohon ada uangnya gitu ya. Kebebasan finansial tuh seperti kayak kita punya pohon di rumah, pohonnya tuh menghasilkan uang. Jadi kita nggak ngapa-ngapain aja, uangnya tinggal ambil aja gitu loh. Jadi ada passive income yang sangat besar yang istilahnya kalau kita tidur pun dia menghasilkan gitu loh. Nah, ini yang ingin diperoleh oleh setiap investor. Target utamanya adalah ini, financial freedom atau kebebasan finansial gitu ya. Dan yang menarik adalah kalau dulu waktu saya kecil gitu ya. Ya, waktu saya kecil ya. Sama kalian kecil kan mungkin beda ya, karena kan tuan saya ya. Waktu saya kecil itu sampai ada lagu anak-anak tuh disuruh nabung di bank gitu. Sekarang sudah tidak relevan lagi itu, karena kalau kita hanya nabung di bank dan gak ngapa-ngapain, uang kita akan kalah dengan inflasi ya. Contoh, kalian saya punya uang 100.000 waktu zaman saya SMA, itu bisa party saya, bisa beli macam-macam, bisa nonton, bisa makan di mana yang enak segala macam. Sekarang saya punya uang sekarang 100.000, itu kayaknya paling cuma dapat makan apa aja berdua gitu, sekali makan udah selesai habis gitu. Jadi nilai 100.000 pada saat saya SMA dengan nilai 100.000 pada saat saya sekarang itu jauh lebih berharga 100.000 pada saat saya SMA. Jadi ada degradasi nilai. Jadi nilai uangnya itu berkurang. Karena apa? Karena inflasi ini gitu loh. Jadi percuma kalian punya uang banyak kalau cuma kalian keep di bank aja, bunganya pun udah kalah dengan biaya-biaya lainnya gitu loh. Jadi sudah jangan lagi mengejar tabungan tapi investasi gitu, karena ini akan menghasilkan uang lebih banyak bagi kalian, return kembaliannya lebih besar gitu ya. Kemudian sebelum investasi sebaiknya apa yang harus dipertimbangkan gitu ya. Jadi di bagian ini before we begin ya, sebelum kita mulai investasi itu sebaiknya ngapain kita harus membagi penghasilan kita menjadi 3 bagian paling tidak ya. Mungkin kalau kalian punya aspek-aspek lain yang perlu diperhitungkan ya. Mungkin kalau misalnya seperti kalau di Bali kan yang Hindu kan ada upacara ini itu segala macam kan. Kan upacara itu kan butuh uang juga kan. Nah, mungkin kalian bisa tambahkan juga seksi bagiannya di sini, sectionnya di sini bagiannya mungkin untuk upacara adat gitu ya. Itu kan ada juga. Tapi secara umum ada 3 ini ya. Pertama, perhitungkan dulu living cost-nya. Dari 100% penghasilan kalian, perhatikan dulu living cost-nya. Kenapa? Karena kalian kan harus hidup, ya kan? Perlu makan, perlu minum, ya kan? Nggak mungkin kalian di charge kayak handphone gitu kan, nggak mungkin kan? Perlu makan, perlu minum, perlu bayar uang kos, bayar kuliah, atau bayar cicilan ini itu misalnya gitu ya. Perhitungkan itu dulu, oke? Setelah ini diperhitungkan, kemudian kalian membuat perhitungan untuk emergency fund, dana darurat, ya. Misalnya kalian nanti masuk rumah sakit, amit-amit ya, misalnya masuk rumah sakit atau kecelakaan atau apa, kalian bisa bayar karena kalian sudah memperhitungkan ini ya. Yang ketiga, barulah kalian perhitungkan investment funds-nya atau dana investasi kalian ya. Jangan
kalian punya penghasilan 100%, kalian investasikan semua. Oh, bahaya itu. Mau makan dari mana? Minum dari mana? Kemudian kalau tiba-tiba masuk rumah sakit, mau bayarnya pakai apa? Gitu kan. Jadi harus dipertimbangkan baik-baik dua aspek ini sebelum masuk ke dana investasi. Oke. Kemudian sampai di bagian yang tadi ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, silakan. Boleh dihidupkan mikrofonnya. Tanya Pak, Iya, silakan. saya mengikuti dari yang tadi. Dari misalnya kan kita dapat gaji nih 100%, berapa persen yang harus kita investasikan Pak? Gimana? Agak nggak jelas suaranya. Gimana? Coba diulang. Nah misalnya kita kan 100% gitu misalnya kita dapat gaji, terus berapa persen seharusnya kita investasikan? Gimana caranya Oke. kita ngatur? Oke. Jadi berapa persen yang harus diinvestasikan dari penghasilan kita gitu ya. Misalnya gini. Misalnya saya punya misalnya saya kerja, kemudian gaji saya per bulan 5 juta misalnya gitu ya. Kemudian seperti saya bilang tadi, kalau 5 juta itu saya habiskan semua untuk investasi, berarti bodoh saya. Nanti kan saya nggak bisa makan dong, nggak bisa bayar ini itu dong, ya kan? Jadi harus ada yang saya sisihkan untuk pertama living cost dulu, kemudian kedua emergency fund. Ya. Kalau saya itu pertama yang seperti saya bilang tadi, saya hitung dulu berapa living cost saya. Dan kalau bisa, kalau memang saya punya pemikiran untuk investasi, maka saya akan cutting atau potong-potong biaya-biaya atau beban-beban yang saya nggak perlu. Ya. Misalnya contoh, kalau ada fresh graduate baru lulus kemudian kerja, kemudian gajinya katakan UMR ya. UMR berapa sih sekarang? Karena misalnya 3 juta gitu ya gajinya. Karena gajinya baru 3 juta, ya janganlah beli yang macam-macam dulu gitu loh. Jangan nyicil handphone atau nyicil laptop yang mahal-mahal atau makan-makan cantik di mana gitu yang sekali makan bisa ngabisin 200-300 ribu. Jangan gitu ya. Jadi usahakan habiskan untuk yang penting-penting saja, untuk makan, bayar kos, yang gitu-gitu yang penting-penting aja ya. Syukur-syukur masih ada sisanya ya. Kemudian kedua, hitung dulu kalau misalnya kalian nanti masuk rumah sakit bisa bayar apa enggak. Kalau perlu ke dokter bisa bayar atau enggak. Itu diperhitungkan misalnya 10-20% gitu ya. Kalau masih ada sisa, nah baru gunakan untuk investasi gitu ya. Nah, rata-rata kalau dari pengalaman saya dan juga beberapa teman-teman saya itu rata-rata untuk biaya hidup itu mereka nggak sampai 50% dari penghasilannya mereka. Dan kalau memang mereka punya target untuk investasi, semakin besar penghasilannya, justru living cost-nya mereka tidak ikut naik gitu. Karena kan ada orang yang semakin tinggi gajinya, semakin besar penghasilannya, gaya hidupnya juga makin naik. Misalnya tadinya gajinya cuma 5 juta, cuman bawa motor gitu ya, nyicil motor. Kemudian gajinya makin naik, mulai nyicil mobil dan lain sebagainya. Kalau belum perlu, sebenarnya jangan dulu gitu loh. Jadi justru semakin meningkat penghasilannya, ya living cost-nya biarin aja dulu. Selama kalian bisa makan ya udah. Selama punya tempat tinggal ya udah. Selama bisa bayar kos ya udah. Itu jangan dinaikin juga. Supaya apa? Supaya investment funds-nya kalian itu yang bisa lebih tinggi. Jadi misalnya tadinya gajinya 5 juta, investment funds-nya cuma 1 juta, kemudian gajinya jadi 10 juta, ya ininya harus naik juga dong. Misalnya jadi 2 juta atau 3 juta. Karena semakin besar dana yang kalian siapkan untuk investasi, kembaliannya juga akan semakin besar. Kan itu yang dicari gitu ya. Tapi kalau ditanya fixnya berapa persen, nggak ada, karena setiap orang beda-beda gitu ya. Kenapa setiap orang bisa beda-beda? Karena pertama penghasilan orang beda-beda, satu. Kedua, kebutuhan hidup setiap orang berbeda ya. Dan yang ketiga, faktor resiko atau profil resiko setiap orang beda-beda. Contoh, saya punya uang 10 juta, uang nganggur 10 juta. Dari 10 juta itu mungkin saya cuman rela kehilangan 1 juta. Karena saya cuma rela kehilangan 1 juta, ya saya investasikan 1 juta aja. Karena kan tadi saya bilang investasi itu ada risikonya gitu loh. Jadi kalian investasikan 1 juta, bisa aja uang kalian kemudian hilang jadi hanya 500 ribu. Bisa, karena ada risikonya gitu loh. Dan dari 10 juta uang saya tadi, saya cuma rela kehilangan 1 juta misalnya, ya saya akan investasikan 1 juta saja. Tapi kemudian ada teman saya yang sama, dia punya uang 10 juta juga,
tapi dia rela kehilangan 5 juta. Artinya profil risiko dia lebih tinggi dari saya. Dia risk takernya lebih tinggi dari saya. Jadi pengambil risiko itu ada 2. Jadi ada risk averse, itu orang yang takut terhadap risiko. Dan ada risk taker, orang yang berani mengambil risiko. Teman saya, berarti dia risk taker ketimbang saya. Karena saya hanya bersedia kehilangan 1 juta, dia rela kehilangan 5 juta gitu loh. Jadi tiga hal tadi, pertama penghasilannya beda-beda, kedua kebutuhan hidupnya beda-beda, dan yang ketiga profil risikonya berbeda. Sehingga tidak ada angka fix berapa persen yang harus kita gunakan untuk investasi, nggak ada. Itu kembali lagi ke investornya masing-masing gitu ya. Siapa yang tadi tanya ya? Saya Pak. Oh iya, ini Putu Wedaya ya, nomor 12 ya. Oke. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, setelah tadi untuk dasar-dasar investasi dan juga apa yang harus dilakukan sebelum investasi, sekarang saya akan menjelaskan proses terjadinya investasi gitu ya. Jadi seperti apa sih pada saat kita melakukan investasi ya. Jadi ada yang disebut investment cycle atau siklus investasi ya. Karena ini siklus, maka dia akan terus berputar lagi dari awal ke akhir, kemudian kembali lagi ke awal, seperti itu ya. Seperti bumi berputar gitu ya, makanya ada malam, ada pagi, siang, sore gitu kan. Seperti perempuan juga kalau mens gitu kan, marah-marah dulu, kemudian mens, kemudian sakit perut, kemudian selesai, bulan depan begitu lagi kan gitu kan, ngulang kan ya. Investasi juga seperti itu. Nah, dalam investment cycle ini yang harus kalian lakukan pertama adalah kalian harus mendefinisikan sebenarnya tujuan investasi kalian ini untuk apa gitu ya. What is your purpose ya, beda-beda. Jadi ada orang yang investasi untuk dana pensiun, ada yang investasi untuk supaya ya pengen lebih kaya aja, ada yang investasi untuk dana pendidikan anaknya gitu ya. Jadi beda-beda. Pertama tentukan dulu tujuan atau purpose investasi kalian tuh untuk apa. Oke. Kemudian yang kedua, setelah tahu tujuannya untuk apa, nah kalian akan tahu sebenarnya berapa banyak yang harus kalian siapkan untuk investasi ya. Jadi how much is your investment funds? Dana investasi yang harus kalian siapkan tuh berapa banyak gitu ya. Kemudian yang ketiga, what is your risk profile? Nah ini yang tadi saya bilang, risiko investasi kalian seperti apa? Kalian itu tipe investor yang risk taker atau risk averse ya. Kalian bersedia menanggung risiko yang besar atau kalian takut terhadap risiko gitu ya. Karena ini akan menentukan instrumen investasi kalian apa. Untuk orang investor yang masuk ke kategori risk averse, biasanya model investasi mereka adalah seperti deposito atau beli emas gitu-gitu ya. Itu risikonya rendah gitu ya. Tapi karena risikonya rendah, yang tadi saya bilang hubungan antara risiko dan return, karena risikonya rendah, ya returnnya juga rendah. Ya kalian lihat, kalian beli emas sekarang nih, kan nggak bulan depan langsung harganya jadi double gitu kan. Misal emas 1 gram, sekarang berapa? 800 ribuan kalau nggak salah. Terus nggak dengan begitu, bulan depan langsung harganya berubah jadi 1,6 gitu kan, enggak kan. Jadi returnnya juga sedikit, tapi ya risikonya rendah. Nah kalau orang-orang yang masuk ke kategori risk taker, berani mengambil risiko, kemudian dia beli saham gitu ya, saham itu grafik naik turunnya cukup oke. Jadi kalian bisa beli saham sekarang harga sekian ya. Mungkin minggu depan, bulan depan tuh harganya bisa double atau jadi 3 kali lipat bisa juga. Karena kan perubahan harga pasarnya cukup tinggi gitu ya. Tapi karena naiknya tinggi, dia juga bisa turunnya juga bisa rendah. Jadi itulah kenapa dikatakan risikonya sangat tinggi gitu ya. Oke. Kemudian setelah tahu profil risiko kalian ya, lakukan analisis, do the analysis. Analisis terhadap apa? Terhadap instrumen investasi yang mau kalian beli gitu ya. Apa? Karena misalnya tadi risk profile kalian tuh, kalian risk taker gitu ya, berani mengambil risiko. Biasanya kan target kalian adalah saham, obligasi dan lain sebagainya gitu kan. Ya kalian melakukan analisis terhadap saham yang mau kalian beli gitu loh. Kalian lihat nih, ada sahamnya BCA,
ada sahamnya BNI, atau ada sahamnya Antam, Aneka Tambang gitu. Ya kalian cek, kalian lihat, lakukan analisis fundamental, atau kalau kalian mau trading harian, kalian lakukan analisis teknikal gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam itu di pertemuan ke berapa gitu ya. Kalian lakukan analisis terhadap masing-masing saham yang menjadi target kalian. Jadi jangan asal beli gitu loh ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, buat portofolio kalian sendiri. Make your own portfolio ya. Jadi apa itu portofolio? Portofolio itu kumpulan aset dari jenis aset yang biasanya sama ya. Misalnya tadi kan kalian sudah tahu profil risiko kalian risk taker gitu ya. Kemudian kalian berani beli saham. Ya kalian buat portofolio kumpulan saham-saham apa saja yang mau kalian beli gitu loh. Oh saham ini bagus, oh saham ini bagus, oh saham itu bagus, kalian kumpulin. Kemudian kalian bentuk portofolionya untuk kalian beli nanti gitu ya. Terus kalau kalian tanya, kenapa nggak 100% uang kita pakai untuk beli saham perusahaan yang bagus banget Pak gitu? Bisa aja gitu. Dan itu juga terserah kalian karena kan uang kalian, investornya kan kalian gitu kan. Tapi risikonya akan sangat tinggi. Kenapa? Karena tidak ada yang disebut diversifikasi di situ. Nah, apa itu diversifikasi? Jadi ada istilahnya, jangan taruh, kalau kalian belanja ke pasar gitu ya, kalian beli telur gitu. Jangan taruh telur kalian semuanya di satu kresek yang sama. Karena kalau misalnya kalian jalan nih, terus kalian nabrak orang atau gimana, kreseknya jatuh, telurnya itu pecah semua yang di situ. Artinya apa? Kalau kalian tanamkan 100% uang kalian di satu saham yang sama gitu ya. Kalau misalnya saham itu harganya jeblok gitu, ya uang kalian kena semua di situ. 100% kena semua karena risikonya hanya di situ. Tapi kalau kalian misalnya membuat portofolio isi 10 saham misalnya gitu. Saham perusahaan A, B, C, D, E dan seterusnya gitu ya. Kemudian saham perusahaan A, D sama E harganya lagi jatuh gitu. Ya di situ kalian mungkin rugi. Tapi sisa saham yang lain yang lagi berapa tuh 7 saham sisanya harganya lagi naik gitu ya, kalian dapat gain di situ. Jadi ada gain yang menutupi loss yang kalian alami di 3 saham yang tadi harganya turun gitu loh. Nah itu gunanya diversifikasi dan itu gunanya portofolio gitu ya. Jadi kerugian kalian tidak hanya kalian alami di satu saham saja gitu ya. Oke, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, setelah membentuk portofolionya, kalian investasikan uang kalian untuk membeli saham yang ada di portofolio tadi yang sudah kalian bikin susah-susah itu ya. Kemudian setelah kalian investasikan, yang ketujuh, kalian bisa menikmati return yang kalian peroleh dari investasi yang sudah kalian lakukan ya. Kalau misalnya kalian investasinya jangka panjang, biasanya kalian akan dapat dividen namanya. Jadi perusahaan akan membagikan dividen untuk ke para investornya gitu ya. Atau kalau kalian adalah trader ya, kalian trading jual beli setiap hari ya, kalian beli saham di harga rendah kemudian jual di harga tinggi gitu ya, itu kalian akan mendapatkan returnnya segera ya dalam bentuk gain namanya ya. Kemudian setelah itu yang kedelapan adalah kalian menjadi lebih sejahtera, getting wealthier ya, menjadi lebih sejahtera dari sebelumnya karena kalian sudah menghabiskan dana investasi kalian untuk investasi dengan cara yang tepat gitu ya. Kemudian setelah menjadi lebih sejahtera, kalian bisa ulangi lagi kegiatan yang sama, investasi yang sama. Karena itulah disebut investment cycle, karena dia akan berulang terus. Nggak ada orang yang begitu jadi kaya, kemudian nggak mau lebih kaya lagi, nggak ada, karena secara lahiriah gitu, nggak ada orang yang nggak mau lebih kaya ya kan, pengen kan, udah punya uang, pengen lebih banyak lagi uangnya gitu kan. Maksudnya dengan cara yang benar ya, bukan yang aneh-aneh. Ini akan berulang terus gitu ya. Kemudian, ini kan tadi nomor 5 ada membuat portofolio kalian sendiri ya kan. Terus kalau kalian tanya, Pak kalau misalnya saya nggak ngerti nih Pak, gimana caranya bikin portofolio? Tapi saya punya uang Pak, saya punya uang nganggur nih, mau saya investasikan. Cuman saya nggak ngerti Pak caranya bikin portofolio bagaimana. Nah, itu yang menimbulkan ada beberapa jenis investasi ya, tergantung si investornya. Secara umum ada 2. Jadi ada investasi langsung, direct investment, dan ada investasi tidak langsung atau indirect investment ya. Kalau investasi tidak langsung itu untuk orang-orang atau investor yang biasanya mereka nggak paham gimana caranya beli saham, mereka tidak paham
saham mana saja sih yang bagus gitu loh. Nah, biasanya mereka akan meminta pertolongan dari investment company. Jadi perusahaan investasi, mereka ini akan membantu untuk menginvestasikan uang si investornya. Ya. Sini ada tulisan Goldman Sachs, ini salah satu perusahaan investasi di dunia ya. Kalau di Indonesia ada MNC, ada BNI, kemudian ada juga Sinarmas gitu ya, macam-macam. Jadi kalian bisa googling aja apa saja perusahaan investasi di Indonesia gitu ya. Ini contohnya aja. Nah, jadi untuk yang tidak langsung, pertama si investornya akan datang ke perusahaan investasi, dia akan bilang, oh saya mau investasi, saya punya uang sekian, tolong dong bantu saya investasi. Ya. Kemudian setelah diskusi, memberikan portofolionya, jadi orang dari perusahaan investasi yang membeberkan, ini kami akan buatkan portofolio sekian, demikian, Bapak bisa investasikan uang sekian, nanti kira-kira returnnya sekian gitu ya. Sudah oke. Nanti yang akan menjalankan atau menjalankan investasinya untuk membeli portofolionya itu perusahaan investasinya, bukan si investornya langsung. Jadi ada penengahnya. Ya. Itulah kenapa ini disebut investasi tidak langsung, ya. Jadi dari A dulu kemudian ke B, ini tidak langsung. Tapi kalau misalnya investornya sudah paham, udah jago nih dia, saya udah pernah nih, kemudian sudah tahu trik-triknya, udah jago, bisa langsung membeli komoditasnya atau asetnya ke pasar modal langsung. Tidak perlu lagi bantuan dari perusahaan investasi. Ini yang disebut direct investing atau investasi langsung, ya. Jadi ini from investor directly to exchange. Jadi dia langsung ke pasar modalnya, ya. Oke. Nah, sebelum ke capital market, pasar modal, ada pertanyaan? Silakan. Gimana? Gimana? Belum? Oh ya, kalau ada yang mau mau sambil makan gitu nggak apa-apa ya, barangkali lapar kan, makan minum nggak apa-apa ya. Tapi kalau lagi makan jangan lupa dimatiin mic-nya ya. Barangkali makan kerupuk gitu kan nggak enak ya, bunyinya crispy nanti kan. Kalau ada yang mau ke toilet silakan ya, jangan lupa dimatikan kameranya ya. Maksudnya yang online-nya pakai handphone ya, dimatikan kameranya kan nggak enak lihatnya ya. Tapi kalau yang pakai laptop jangan dibawa laptopnya ke toilet ya, karena ribet ya. Oke, gimana? Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan dulu. Jadi ke bagian kedua ya, kita masuk ke apa itu capital market atau pasar modal ya. Jadi, pasar modal ini adalah tempat di mana perusahaan yang membutuhkan tambahan dana itu menjual kepemilikannya kepada investor, ya. Misalnya Bank BCA gitu ya, butuh dana. Kemudian dia bisa masuk ke pasar modal, menawarkan sahamnya untuk dibeli oleh investor. Dan misalnya saya beli nih sahamnya BCA, nanti artinya saya punya kepemilikan BCA gitu loh. Dan kalau misalnya kepemilikan saham saya lebih dari 20%, saya bisa ngatur-ngatur BCA tuh. Ya, tapi kalau investor biasa yang pembeliannya cuma 1% atau 0, sekian persen gitu ya, itu kan tidak punya hak untuk mengatur perusahaan gitu ya. Itu biasanya investor-investor biasa ya. Tapi kalau sudah di atas 20% itu bisa mengatur perusahaan gitu ya. Bisa ikut RUPS gitu ya, rapat umum pemegang saham gitu. Itu bisa ya. Nah, dari dana yang dikumpulkan itu bisa digunakan oleh perusahaan untuk macam-macam. Bisa untuk perkembangan perusahaan, bisa untuk research and development ya, banyak lagi. Tapi yang pasti pasar modal atau capital market adalah tempat di mana perusahaan bisa menjual kepemilikannya untuk dibeli oleh investor dalam bentuk saham biasanya ya. Nah, di capital market atau pasar modal itu instrumen yang diperjualbelikan itu ada banyak ya. Tapi secara umum ada 4 ini. Yang pertama stocks atau saham ya. Ini pasti kalian sudah tahu, minimal pernah dengar gitu ya. Kemudian yang kedua reksadana ya. Apa itu reksadana? Nanti akan saya jelaskan.
Kemudian yang ketiga ada bonds, ya. Ini bukan James Bond ya. Ini obligasi, ya. Ini juga akan saya jelaskan. Kemudian yang keempat ada instrumen derivatif. Instrumen derivatif ini dia bersifat hedging atau lindung nilai, ya. Macam-macam, ada opsi, ada future, ada swap gitu ya. Swap ini maksudnya pertukaran, bukan tes swab corona itu ya, bukan ya. Maksudnya swab ini belakangnya SWAP, bukan SWAB ya. Jadi dia pertukaran gitu ya. Nanti beberapa akan saya jelaskan. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu, stok atau saham gitu ya. Stok atau saham, ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau perusahaan butuh uang, dia bisa butuh tambahan dana, dia bisa masuk ke pasar modal kemudian menjual kepemilikannya. Misalnya saya punya perusahaan nih, perusahaan Daniel gitu misalnya. Kemudian saya butuh uang untuk ekspansi, saya mau buka cabang nih, dana saya kurang. Tapi karena perusahaan saya cukup bagus prospeknya, saya bisa masuk ke pasar modal kemudian saya jual kepemilikan saham saya. Nah, proses itu disebut IPO atau Initial Public Offering atau penawaran saham perdana, ya. Jadi saya masuk ke pasar modal, investor mulai bisa membeli saham perusahaan saya. Jadi mereka mulai bisa memiliki bagian kepemilikan perusahaan saya. Nah, ini ada contoh saya screenshot grafik saham BCA gitu ya. Ini ada namanya Bank Sentral Asia. Kemudian ini yang kalian lihat angka besar di sini, ini harga sahamnya per lembar berapa gitu ya. Per lembar nih. Karena ini BCA harganya lumayan ya, 31.000 sekian ya. Dan kalau beli saham itu minimal 100 lembar gitu ya. Jadi kalian kalikan aja 100 kalau misalnya kalian mau punya sahamnya BCA berapa gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari screenshot ini, yang pertama ada ini yang warna merah di bawah ini pergerakan harga sahamnya, ini lagi turun 100 rupiah gitu ya, atau sekitar 0,32% ya. Kemudian ini tanggalnya. Kemudian di sini ada, kalau kalian punya software untuk memanage saham, kalau kalian beli saham gitu ya, biasa kalian antara pakai software dari perusahaan investasi itu atau kalian install sendiri gitu ya. Nanti kalian bisa lihat pergerakan harga sahamnya. Nah, di sini ini ada timelinenya. Ini ada 1D, 5D, ini maksudnya timelinenya dalam satuan waktu apa gitu ya. Ini 1D ini maksudnya 1 hari. Jadi pergerakan grafiknya itu dalam 1 hari itu seperti apa. Ini 5 hari, 5 days ya. Ini 1 month, 1 bulan, ini 6 bulan, ini year to date tahunannya, ini 1 tahun, 5 tahun gitu ya. Dan setiap exchange itu beda-beda opsi untuk pengaturan timelinenya ya. Nah, kemudian ini grafiknya biasanya menunjukkan naik turunnya harga sahamnya. Oke. Dan di bawahnya ini ada keterangannya. Pertama, open. Ini maksudnya pembukaan harga sahamnya hari ini berapa gitu ya, sekian. Kemudian tertingginya hari ini berapa, high. Sini ada low, harga terendahnya hari ini berapa. Kemudian ada market capitalization, ini kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar BCA ini 757,88 triliun ya. Artinya apa, Pak? Artinya kalau kalian mau beli BCA 100% ya, kalian harus punya uang segini. Misalnya kalian saking kayanya nih, terus kalian sebel nabung di BCA, kalian harus ngantri misalnya gitu. Nggak mau ngantri lagi ya, tak beli aja banknya gitu. Kalau kalian punya uang segini, ya nggak apa-apa, beli aja. Kalian jadi pemiliknya BCA gitu loh. Kalau punya uang segini gitu ya. Jadi kapitalisasi pasar adalah nilai apabila kalian mau membeli suatu perusahaan itu nilainya berapa gitu ya. Kemudian di bawahnya ada PE ratio. Ini price to earning ratio. Ya, jadi rasio antara harga dengan pendapatan perusahaan gitu ya. Semakin kecil PE ratio-nya itu semakin disukai oleh investor gitu ya. Kemudian ada dividend yield. Ini artinya dari harga saham yang kalian beli itu kalian akan mendapatkan dividen kira-kira berapa persen gitu ya. Kalau BCA ini kira-kira 1,71% per harga sahamnya gitu ya. Setiap tahunnya akan kalian peroleh gitu ya. Kemudian ada previously close, harga penutupan sebelumnya berapa ya. Kemudian ada juga tertinggi dalam 52 minggu terakhir berapa dan terendah dalam 52 minggu terakhir berapa gitu ya.
Jadi ini contohnya grafik sahamnya BCA. Oke. Kemudian tadi kan saham nih yang pertama. Yang kedua reksadana. Nah, apa itu reksadana? Jadi kalau saham kan tadi kalian misalnya beli saham gitu, kalian bisa pilih sahamnya mau apa aja gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian bingung ya mau beli saham yang seperti apa, kalian bingung mau bikin portofolio seperti apa gitu, kalian kan bisa tadi minta tolong perusahaan investasi ini kan. Nah, perusahaan investasi ini dia biasanya menawarkan portofolio dalam bentuk apa? Reksadana. Jadi dia sudah bikinkan nih. Jadi seperti kalau kalian ke McD atau ke KFC, kalian bingung mau beli paket ala carte yang mana gitu, sudah ada paket hemat kan. Kalian bisa beli kalau di KFC ada super besar 2, ada super besar gitu ya, atau di McD ada panas misalnya gitu. Itu sudah dibikin paketnya semua. Nah, perusahaan investasi juga seperti itu. Mereka punya paket-paket aset investasi sudah dibentuk menjadi reksadana. Mereka bisa tinggal tawarkan ke si investornya. Bapak punya dana berapa? Oh, saya punya dana sekian. Oh, ini ada reksadana yang bagus, Pak. Isinya ini. Sesuai dengan dananya Bapak gitu loh. Atau ditanya, Bapak bersedia kehilangan uang berapa? Berani kehilangan uang berapa? Oh, sekian. Oh, ini Pak, sesuai dengan profil risiko Bapak, ada reksadana A, Bapak bisa beli yang ini. Gitu ya. Jadi itu reksadana secara umum. Nah, ada apa saja jenis reksadana? Jadi ada 4. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Ya. Alokasi portofolionya seperti apa? Nah, dia 100% pada efek pasar uang. Jadi ada sertifikat Bank Indonesia, ada obligasi, ada efek utang dengan tenor kurang dari 1 tahun. Ya. Ini tingkat risikonya rendah. Kenapa? Karena perusahaannya profilnya tinggi. Seperti sertifikat Bank Indonesia itu ngeluarin Bank Indonesia. Nggak mungkin Bank Indonesia bangkrut gitu ya. Kalau Bank Indonesia bangkrut, negara bangkrut kali. Jadi risikonya rendah gitu ya. Dan jangka waktu idealnya itu kurang dari 1 tahun gitu ya. Kemudian yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Nah, ini alokasi portofolionya dia minimal 80% pada efek bersifat utang. Jadi 80% mirip seperti yang di atas. Sisanya bisa saham, bisa dan lain sebagainya ya. Dia tingkat risikonya mulai naik dikit, sedang gitu ya. Dan jangka waktunya juga meningkat mulai dari 1 sampai 3 tahun. Jadi uang kalian tahan sekian lama gitu ya. Kemudian ada reksadana campuran. Nah, ini antara 50-50 antara reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap ya. Jadi efeknya bersifat utang dan efek bersifat ekuitas dengan komposisi tertentu. Biasanya 50-50 ya. Tingkat risikonya cenderung tinggi karena ada saham juga di sini yang cukup banyak gitu ya. Dan jangka waktunya lebih panjang, antara 3 sampai 5 tahun. Oke. Kemudian ada reksadana saham. Nah, ini mulai 80% ke atas, ini sifatnya ekuitas. 80% ke atas reksadana ini terdiri dari saham. Itulah kenapa tingkat risikonya paling tinggi. Karena saham tuh risikonya paling tinggi gitu ya. Dan jangka waktu idealnya cukup panjang, lebih dari 5 tahun gitu ya. Oke. Itu reksadana yang kedua. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada bonds atau surat utang atau obligasi ya. Obligasi itu sederhananya perusahaan minjem uang ke investor, kemudian menjanjikan akan mengembalikan uang itu plus bunga-bunganya ya, dengan surat perjanjian yang sudah disepakati. Nah, itu disebut obligasi gitu ya. Simpelnya sederhananya seperti itu. Dan obligasi itu dibagi menjadi dua grade secara umum. Jadi ada investasi yang obligasi yang grade pengembaliannya bagus, dan ada grade yang pengembaliannya nggak bagus ya. Untuk yang grade pengembaliannya tidak bagus baiknya dihindari, karena kalau kalian investasi di sana kemungkinan gagal bayarnya cukup tinggi, jadi uang kalian nggak kembali ya. Tapi kalau yang masuk ke investment grade-nya yang bagus, itu kemungkinan uang kembalinya kalian sangat tinggi gitu ya. Nah, di sini di bawah ada contohnya, saya screenshot. Ini obligasinya, obligasi milik PT mana saja ya. Dengan ratingnya, ini ratingnya yang di atas tadi. Ini masuk ke investment grade ya. Jadi ada yang triple B, ini kan triple B di sini.
Kemudian ada double A, ini double A ya. Kemudian ada triple A nih, sini juga ada triple A ya. Jadi ini semua yang ratingnya oke gitu ya. Ini obligasi. Kemudian yang terakhir ada instrumen derivatif ya. Seperti tadi saya bilang, instrumen derivatif itu cukup banyak. Jadi ada option, ada future, ada swap ya, macam-macam. Tapi yang paling umum tuh ada dua ini, future dan option ya. Dan gunanya instrumen derivatif itu untuk melindungi nilai komoditas. Kenapa? Karena ada perjanjian yang disepakati atas nilai suatu komoditas gitu ya. Misalnya gini, misalnya ada petani nih, petani kopi. Katakan harga kopi naik turun gitu ya. Kemudian petani kopi karena dia takut rugi, kemudian dia membuat perjanjian dengan pembelinya. Dia bilang katanya, nanti kalau saya panen tanggal sekian, Bapak mau nggak beli kopi saya per kilogram dengan harga sekian gitu. Kalau dia mau, nah itu berarti sudah ada perjanjian yang disepakati. Nah sekarang perjanjiannya tergantung future atau option. Karena ini mirip. Kalau future, itu pembelinya, nanti dia wajib membeli komoditas yang tadi. Dia wajib membeli kopinya dengan harga yang sudah ditetapkan. Tapi kalau option, sesuai namanya, opsi, artinya pilihan kan. Si pembelinya punya pilihan untuk beli atau tidak, gitu ya. Jadi tergantung kesepakatan yang sudah disepakati bersama, gitu ya. Itu yang dimaksud derivatif atau lindung nilai, hedging gitu ya. Oke, jadi ini investasi secara umum dulu ya di pembukaannya. Sebelum nanti kita bahas satu persatu ya. Nanti ada yang khusus membahas return dan risiko saja. Nanti ada yang membahas untuk dana investasinya. Ada yang membahas untuk masing-masing jenis investasinya. Ada saham, ada reksadana. Nanti akan kita bahas lebih dalam masing-masing ya. Jadi nggak cuman barusan kan secara umum aja gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Dan nanti saya dititipin pesan oleh pojok investasi di kampus, yaitu ketuanya Ibu Sinta Dewi ya. Beliau meminta untuk agar setiap mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini nanti membuka akun untuk investasi di BNI Sekuritas ya, di pojok investasi di kampus gitu ya. Supaya kalian bisa langsung praktek nanti setelah saya jelaskan, nanti kalian bisa langsung praktek di sana ya. Kemudian karena kalian mahasiswa Unmas, dari pojok investasi mereka memberikan kemudahan. Jadi nanti depositnya kalian cuma 100.000 aja. Ya, nanti kalian bisa, nanti saya berikan kontak personnya, kalian silakan kontak aja gimana caranya gitu ya untuk buka akunnya ya. Tapi yang jelas itu, kalian hanya dibantu 100.000 aja cukup. Istilahnya kalian belajar bagaimana cara investasi gitu ya. Karena kalau umum itu minimal 1 juta. Kalau dikasih 1 juta kan kalian kan kasihan ya, terlalu berat untuk mahasiswa ya. Jadi 100.000 aja cukup ya. Jadi untuk makan mie gacoannya dipotong dulu lah mungkin ya. Untuk 2 minggu ke belakang kurangi dulu mie gacoannya ya. Makan-makan cantiknya potong dikit ya. Untuk kalian belajar investasi gitu ya. Karena gunanya untuk kalian cukup besar gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Di materi pembuka ini. Gimana? Tidak, Pak. Belum ada ya? Belum, Pak. Oke. Saya berikan ini ya, daftar hadirnya ya. Kan kelas B ya? Iya, kelas B. Oke. Ini saya kasih di grup. Oke, silakan diisi dulu daftar hadirnya ya. Saya tunggu ya.
Gimana? Sudah diisi semua? Oke, sambil kalian mengisi daftar hadirnya, ini kalian ada berapa orang ya? Bentar. Kelas. Maaf Pak, Eh, namanya Kayaknya Bapak salah link deh. Itu nama kita nggak ada semua di sana, Pak. bentar. Iya Pak, nama saya juga nggak ada Pak. Nama kelas manajemen, Pak. Oh iya ya. Saya salah ngopi nama nih, bentar. Akuntansi Gianyar ya? Iya, Pak. Oh, ini. Bentar. Ntar ya, saya ganti dulu ya. Iya. Sebentar. saya juga nggak ada Pak. Iya, sebentar. Santai. Santai, jangan emosi. Mana? Indri Oktaviani, terus paling bawah Mega Bintang. Oke, sudah. Silakan coba lagi. Nah, oke. Udah ya. Oke. Sudah, Pak. Ini kalian manusianya ada 37 ya. Sebentar. Tadi materinya ada berapa itu ya? Kan materi pertama udah saya. Ya, ini 1. Oke, materinya ada 13. Tapi biar genep, saya jadiin 12 aja ya. 12 kalau Oke. Jadi kalian bentuk kelompok ya. Paling nggak ada 3 orang ya. Nanti kalau ada yang berbeda sendiri kelompoknya jumlahnya nggak apa-apa. Tapi nanti rata-rata jumlahnya 3 orang ya. 3 orang kalian bentuk 12 kelompok ya. Siapa aja manusianya silakan kalian ini tentukan sendiri ya. Untuk 12 kelompok nanti kirimkan namanya, nama-nama kelompoknya. Siapa kurtinya? Lode ya? Iya Pak Mariantika Pak. Hah? Loh, oh berubah kurtinya? Namanya loh Made Mariantika. Apa? Oh, sorry. Saya nggak tahu nama belakang itu. Oke. Nanti tolong di ini ya, dirangkum nama kelompoknya ya. Dibikin Word aja gitu, dirangkum, dikirim ke saya kelompoknya. Kemudian nanti di grup saya berikan pembagiannya, materinya kelompok 1 apa, kelompok 2 apa gitu ya. Dan seperti tadi nanti presentasi. Hah? Ya mati. Ya, kenapa? Saya kartunya absen 32 Pak. Barusan mau ngomong HP-nya mati. Oh, iya. Loh, terus tadi loh Made yang satunya itu nomor 32 itu beda. Saya pinjam HP temennya Pak. Oh, pinjam HP temennya. Ya. Oke. Ya, tenang. Itu ya tadi ya, nanti minta tolong dirangkum gitu ya. Terus nanti seperti biasa, seperti yang saya bilang tadi,
presentasinya setiap pertemuan ada 2 kali. Jadi kalian dulu 15 menit gitu ya. Nanti setelah itu saya ya. Jadi saya melengkapi presentasi kalian. Kemudian baru masuk ke sesi diskusi ya. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum saya tutup. Belum ya? Oke. Kalau gitu sampai ketemu hari Jumat ya? Ya. Sampai ketemu hari Jumat. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Malam, Pak. Selamat Selamat malam, Pak. malam. Malam. Malam, Pak.